Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iketut Agus Darmika, NIM 2030590. Di sini saya akan mempresentasikan 3 topik dalam praktikum struktur data, yakni sorting, searching, dan heap and priority. Pertama, saya akan jelaskan tentang sorting. Sorting merupakan proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Ada 3 jenis sorting. Yang pertama yaitu selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Jadi di sini ada data 4, 1, 8, 9, dan 16, di mana data tersebut sudah teracak. Jadi teknik ini mencari nilai terendah di dalam array. Kita mulai dari awal data, yaitu 4, kita bandingkan dengan sebelahnya, atau dengan teman-temannya. 4 banding 1, maka yang paling kecil yaitu 1. Dibandingkan lagi 1 dengan 8, tetap 1, 1 dengan 9, tetap 1, 1 dengan 16, tetap 1. Karena yang paling kecil itu 1, maka 1 akan dipindahkan ke sini. 4-nya kita simpan dulu di penyimpanan sementara. 1 kita pindahkan ke sini, lalu 4 ada di sini. Oke, maaf. Setelah itu, kita ke data sebelahnya. Kita bandingkan lagi, 4 dengan 8, 4 yang paling kecil, 4 dengan 9, 4 yang paling kecil, 4 dengan 16, tetap 4 yang paling kecil. Karena 4 memang paling kecil, maka posisinya tetap di sana. Begitu juga dengan yang di sebelahnya, yaitu 8, 9, dan 16. Karena data sudah terurut, maka metode selection sort sudah selesai. Yang kedua yaitu metode insertion sort. Di sini insertion sort itu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan nilai dengan sebelahnya dan menukar serta membandingkan dengan sebelumnya. Jadi dalam kata lain insertion sort ini dia membandingkan data di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi misalkan data pertamanya yaitu 3 dan data di sebelahnya yaitu 2. Dibandingkan 3 dengan 2 yang mana yang lebih kecil? Tentu saja 2, maka datanya akan ditukar. Di sini jadi 2, di sini jadi 3. Itu karena di sebelahnya 2 tidak ada data lagi, maka perbandingan di sana sudah selesai. Kita ke perbandingan di sini, 3 dengan 5, 3 paling kecil, 3 dengan 2, 3 paling besar, maka posisinya tetap. Begitu juga dengan yang di sebelahnya, dan di sebelahnya lagi. Selanjutnya kita ke bubble sort. Bubble sort itu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dengan sebelahnya berulang kali, atau membandingkan dengan sebelahnya sebanyak data inputan. Ini kan data inputannya ada 5, berarti dia akan membandingkan sebanyak 5 kali. Yang pertama, yaitu data yang pertama dibandingkan dengan sebelahnya, 1 dengan 76. Yang paling kecil tentu saja 1, maka posisinya tetap. Setelah itu di sini 76 dengan 45. Karena 45 yang paling kecil, maka ini akan ditukar. Jadi 45, ini 76. Setelah itu kita ke sini, ke sebelahnya, 76 dengan 33. 33 yang paling kecil, maka akan ditukar. Itu yang di sebelahnya, 76 dengan 13. 13 yang paling kecil, maka ditukar lagi. Karena di sebelahnya 76 sudah tidak ada data lagi, maka perulangan pertama selesai. Kita lanjut ke perulangan kedua. 1 dengan 45, 1 yang paling kecil, posisinya tetap. 45 dengan 33, 33 dibawa ke sini, dan 45 diganti, karena 33 yang paling kecil. Setelah itu ke sini, 45 dengan 13, 13 yang paling kecil, 13 kita bawa ke sini, 45 dengan 76, sudah 45 yang paling kecil, jadi posisinya tetap, 76 sudah selesai. Jadi di sini perulangan kedua sudah selesai.
Sekarang yang ketiga, 1 dengan 33, tetap 1 yang paling kecil, 33 dengan 13, 13 yang paling kecil, maka kita tukar. Setelah itu 33 dengan 45, tetap 33 yang paling kecil. Setelah itu 45 dengan 76, dan 76 sudah selesai. Sehingga perulangan ketiga sudah selesai. Begitu seterusnya sampai dia mencapai perulangan kelima, sehingga data pun sudah terurut. 1, 13, 33, 45, dan 76. Jadi itu merupakan metode dari sorting, ada selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh program dari bubble sort. Kita run sambil dijelaskan. Oke. Jadi metode bubble sort ini kita mulai dulu dari int main-nya. Jadi yang pertama yaitu fungsi int main itu merupakan, jelaskan di sini dulu deh. Seperti biasa, kita include IOStream dan Conio itu merupakan sebuah header untuk menjalankan proses input atau output pada program. Selanjutnya kita ketikkan using namespace std, itu merupakan program awal agar tidak perlu disertakan di setiap fungsi cout dalam suatu program. Setelah itu kita deklarasikan ini data-datanya dan n dalam bentuk integer atau bilangan bulat. Selanjutnya kita ke inmain atau program utama. Ada fungsi cout dan endl. Cout itu berfungsi untuk menampilkan data di dalam quotation. Nih, seperti ini, algoritma bubble sort. Setelah itu endl, itu merupakan fungsi enter. Selanjutnya yaitu kita ke program input. Input ini. Jadi yang pertama, dia akan menampilkan masukan jumlah data. Ini masukkan jumlah data, setelah itu kita inputkan cin. Cin itu menginputkan data ke dalam n yang sudah dideklarasikan tadi. Kita inputkan misalkan 5 data yang kita inputkan, lalu muncul masukan data pertama atau data ke-1. Itu dia melakukan perulangan yang ada di sini. Masukkan data ke. Jadi untuk I sama dengan 0, dia akan terus bertambah 1 sampai I itu kurang dari N atau 5. N itu 5 tadi. Jadi I akan terus bertambah 1 sehingga I akan sama dengan 4. Lalu lakukan ini. Cout, masukkan data ke I plus 1. I tadi kan 0, plus 1 jadinya muncul data ke-1 sampai dia nanti masukkan data ke-5. Karena dia kan I-nya tadi 4 ditambah 1 jadinya 5. Masukkan data ke-5 gitu. Sekarang kita cek-in data di array I, kita masukkan datanya. Misalkan masukkan data 4, data acak aja, 7, 2, 1, dan 9. Lalu kita enter. Di sini cout proses bubble sort. Ini nih. Setelah itu kita ke program tampil. In tampil. In tampil. Nih. Jadi program tampil ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang kita inputkan tadi, 47219 itu, dalam bentuk kurung kotak seperti ini. Setelah itu, program bubble sort akan dijalankan. Program bubble sort atau pengurutan tersebut. Jadi, apabila data J kurang dari data J-1, maka lakukan penukaran. Maka data itu akan ditukar apabila dia kurang dari data sebelumnya, data yang dibandingkan itu. Jadi itu berlaku untuk
J kurang dari, N itu kan tadi 5, berarti 5 kurang 1, 4. J itu sama dengan 4, dia akan terus berkurang sampai J itu lebih dari atau sama dengan nilai I. Nilai I yaitu 1. Gitu. Setelah itu dia akan ditampilkan pengurutannya. Setelah itu kita ke Gauge, itu merupakan apa ya? Untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter. Gitu. Jadi bubble sort itu intinya dia akan terus membandingkan dengan angka sebelahnya berulang kali sebanyak data yang diinputkan. Setelah data sudah terurut, maka proses bubble sort sudah selesai. Selanjutnya kita ke selanjutnya kita ke sequential search. Sequential searching itu merupakan teknik pencarian data dengan cara memasukkan berupa sebuah kata kunci, lalu mulai dari awal atau dari akhir, cek seluruh record dalam array atau list, dengan membaca satu persatu berdasarkan key yang dicari. Apabila sampai akhir pengulangan data tidak ada yang sama, maka data tidak ditemukan, atau cout data tidak ditemukan. Langsung saja kita ke metode sequential search. Jadi intinya itu pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data dengan key. Key itu data yang kita, key itu angka yang kita masukkan nanti satu persatu dari awal sampai akhir. Data awal sampai data akhir. Metode ini tidak memerlukan data terurut, jadi datanya boleh acak. Sekarang kita bandingkan, misalkan indeks ke 0, kita bandingkan dengan key-nya. 10 dengan 20 tidak sama. 30 dengan 20 tidak sama, 50 dengan 20 dibandingkan juga tidak sama, 70 dengan 20 tidak sama, di sini 20 dan 20. Kalau angkanya sama, maka dia akan keluar, misalkan data ditemukan pada indeks keempat, seperti itu. Jadi itu merupakan metode sequential search dengan cara membandingkan satu-satu datanya dengan sebuah key, sehingga sampai datanya itu match. Lalu akan keluar data ditemukan pada indeks ke. Untuk lebih dimengerti lagi, saya akan jelaskan contoh program dari sequential searching. Di sini. Sequential searching. Tahan dulu. Oke. Jadi seperti biasa, include IOStream dan conio.h itu merupakan sebuah header untuk menjalankan proses input atau output pada sebuah program. Using namespace std di awal program agar tidak perlu disertakan pada setiap fungsi cout dalam sebuah program. Int main itu merupakan program utama. Setelah itu kita deklarasikan ini semuanya dalam bentuk integer dan ketemu sama dengan 0. Lalu cout program searching linear. Cout tadi itu untuk menampilkan data di dalam quotation. Jadi dia muncullah program searching linear dan titik-titik ini. Cout masukkan banyak data ini, lalu kita inputkan dalam perintah cin, inputkan cin ke n yang sudah dideklarasikan tadi. Misalkan kita inputkan 5 data, lalu dia muncul masukkan data ke 1. Jadi untuk I sama dengan 1, dia akan terus bertambah plus 1 sampai nilai I itu kurang dari sama dengan N atau 5. Tadi N itu sama dengan 5, berarti nanti I-nya juga pasti bakalan sama dengan 5 karena dia kurang dari atau sama dengan N. Jadi nanti dia bakal tertulis masukkan data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5. Cout masukkan data ke I-nya itu ditulis, ya seperti yang tadi. Lalu kita inputkan cin
ke dalam A, array I. Misalkan kita inputkan nilai acak 2, 9, 7, 4, dan 6. Lalu kita enter, input bilangan yang dicari. Dia cout dari sini, cout input bilangan yang dicari. Lalu kita in-kan cari. Kita inputkan bilangan yang dicari. Misalkan kita cari angka 9. Kita enter. Data ditemukan pada indeks kedua. Oke. Jadi dia yang ini ya. Data ditemukan pada indeks ke I. Di sini, apabila data inputan yang 29746 ini match dengan angka yang kita cari, maka lakukan ini. Sehingga muncullah data ditemukan pada indeks kedua. Setelah itu, namun jika ketemu itu sama dengan 0 atau tidak ada dalam data ini, maka lakukan program ini. Begitu. Setelah itu, cout handle. Cout total angka yang ditemukan. Total angka yang ditemukan itu sama dengan ketemu. Ketemunya plus-plus, karena hanya ada 1, maka muncullah total angka yang ditemukan, yaitu 1. Itu seperti biasa, gauge untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol Enter. Dengan demikian, maka proses atau program sequential search sudah selesai. Selanjutnya kita ke heap and priority. Heap and priority itu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan memanfaatkan konsep tree atau pohon. Jadi heap and priority ini ada dua. Ada max heap, itu nilai tertinggi berada di posisi yang paling tinggi, dan min heap itu merupakan nilai terendah berada di posisi yang paling tinggi. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan metode heap and priority. Di sini ada data acak, akan saya inputkan ke dalam tree. Misalkan yang pertama, kita inputkan 5. Jadi metode heap and priority ini, dalam penginputan datanya, itu dimulai dari atas, setelah itu ke kiri, lalu di sebelahnya, dan selalu lagi dimulai dari kiri, kiri, lalu sebelah pojok kanan. Misalkan kita inputkan data yang paling atas yaitu 5, setelah itu kita inputkan yang di kirinya yaitu 3. Lalu di sini akan terjadi perbandingan 3 dengan 5. Karena ini mencari nilai tertinggi, maka 5 itu kan lebih dari 3, maka posisinya akan tetap. Setelah itu kita inputkan 1 di sini. 1 dengan 5 yang paling tinggi, sehingga posisinya tetap. 12 di sini, 12 dibandingkan dengan 3. Karena 12 paling besar, maka posisinya kita ubah. Di sini 3, di sini jadi 12. Setelah itu dibandingkan lagi, 12 dengan 5. 12 yang paling besar, sehingga posisinya kita ubah lagi. 12 di sini. Setelah itu kita ke 9. Kita inputkan nilai 9 di sini. 9 dengan 5, yang paling besar tentunya 9, sehingga posisinya diubah. Jadi 5. Setelah itu ada 7. 7 kita inputkan di sini, 7 dibandingkan dengan 1, dengan induknya, 7 jadi diubah ke sini. Setelah itu 7 dibandingkan lagi dengan induknya 12, karena 12 sudah paling besar, maka posisinya tidak berubah. Kita inputkan angka terakhir yaitu 10. 10 dengan 7, tentu saja 10 yang paling besar. Induknya jadinya dia berpindah. 10, ini jadi 7. Nah, itu 10 dibandingkan lagi dengan induknya, yaitu 12. Karena 12 sudah nilai paling tinggi atau paling besar, maka posisinya sudah tetap. Sehingga metode heap and priority sudah selesai.
Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan tentang contoh program heap and priority. Sebelum itu kita run dulu. Setelah kita run, baru kita jelaskan. Oke, sudah. Nah, maka di sini dia akan keluar data sudah terurut ya. Jadi akan saya jelaskan tentang bagaimana program ini berjalan. Seperti oke, jadi untuk include bits or stdc++ ini saya masih kurang tahu karena saya searching di Google juga apa ya, masih seperti kurikulum baru katanya. Setelah itu, seperti biasa, using namespace std itu merupakan kode di awal program agar tidak perlu disertakan pada setiap fungsi cout dalam sebuah program. Setelah itu, int main itu merupakan program utama. Kita create max heap-nya. Ini max heap ya. Setelah itu, ini ada priority underscore queue integer pk. Jadi dia itu dalam bentuk integer. Ini membuat objek dari priority queue dengan tipe data integer. Priority queue ini diberi nama pk. Sama seperti stack, ini push priority queue.push 1 itu adalah program untuk menginput data ke dalam pk berupa bilangan integer yaitu 1, 11, 101, 55, 31, 32, dan 3. Jadi data yang diinputkan itu boleh random saja, tidak harus berurutan. Dan ketika sudah di-push ini, dia datanya akan langsung diurutkan oleh max heap gitu ya, dengan metode pohon tadi. Setelah itu, while ketika pq atau priority queue.empty dia false, maka lakukan ini. Dia akan melakukan perulangan while, yaitu apakah PQ itu kosong. Jika tidak, maka program di dalam kurung kurangwa akan dijalankan. Namun jika kosong, maka ia akan berhenti melakukan perulangan. Gitu ya. Setelah itu, cout ini untuk menampilkan data pk.top. Di kode ini, kalian akan tampilkan nilai paling atas top, yaitu top, kemudian diambil nilai di atas, lalu buang dengan pop. Ini dibuang dengan pop. Lalu perulangan tersebut akan terus dilanjutkan, ditampilkan paling atas sehingga dia datanya terurut dari paling besar ke paling kecil. Sehingga program dari max heap ini sudah selesai. Jadi return ini untuk mengembalikan nilai. Oke, jadi sampai sana heap and priority itu sudah selesai. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.